Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelku. Oke, kita perkenalan dulu. Jadi, aku namanya Sofa Nur Fitri. Nah, pada kesempatan kali ini nih, kita akan sharing, berbagi sama yang namanya layanan bimbingan belajar. Udah ada yang tahu belum apa itu? Nah, pokoknya nanti tuh kita tuh akan bahas sekitaran itu. Sama ada sedikit tips nih. Yaudah, aku bocorin dikit-dikit nih ya. Jadi nih kita itu akan bahas apa itu bimbingan layanan belajar. Terus pentingnya buat peserta didik apa sih? Urgensinya tuh apa sih? Nanti kita akan bahas. Sama ada tips nih, dikit dari aku. Jadi tonton terus video ini, oke? Check it out. Oke, mari kita lanjut. Kan tadi topiknya aku ngomong itu tentang layanan bimbingan belajar. Nah, sebelum masuk ke layanan bimbingan belajar, kita kan juga harus tahu bimbingan belajar itu bagaimana gitu kan. Oke, jadi bimbingan belajar itu membantu peserta didik untuk mengembangkan diri, sikap, dan kebiasaan belajar yang baik untuk menumbuhkan atau mengoptimalkan pengetahuan dan keterampilannya, dimana untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Jadi layanan bimbingan belajar itu apa? Yaitu untuk mempersiapkan segala sesuatu ke pendidikan yang lebih tinggi dengan menyiapkan potensi dari yang dimiliki peserta didik itu. Oke. Nah, udah nih kan? Kita lanjut nih. Urgensi layanan bimbingan belajar bagi peserta didik apa? Yang pertama, jadi membantu peserta didik untuk mengembangkan diri, kebiasaan belajar yang baik, menemukan minat dan kemampuan yang dimilikinya. Nah, buat poin yang kedua, itu tuh melihat gambaran secara objektif dan jelas tentang potensi, sikap, dan kebiasaan yang ada pada peserta didik tersebut gitu. Oke, habis kita menemukan potensi peserta didiknya, apa dong? Nah, ini poin ketiga nih dari urgensi layanan bimbingan belajar. Jadi kita memberikan pendidikan yang sesuai sama potensi peserta didik itu gitu. Untuk poin yang terakhir, yang keempat, yang jelas di situ untuk menyiapkan segala sesuatu untuk jenjang masuk dunia kerja, ya nggak? Kan dilatih di situ, udah ditemuin, dilatih, dikasih pendidikan yang sesuai dengan potensi juga. Ya jelas dong habis itu untuk lebih memantapkan diri lagi bagaimana nanti di dunia kerja. Jadi itu tadi keempat urgensi layanan bimbingan belajar. Lalu untuk tujuan layanan bimbingan belajar itu tuh membantu peserta didik agar mencapai perkembangan yang optimal sehingga tidak mengganggu perkembangannya gitu. Loh, emang kalau perkembangannya terganggu kenapa? Loh, kalau perkembangannya terganggu ya nanti kebiasaan belajarnya, kemampuan belajarnya juga terganggu dong. Contoh nih, temanmu si A udah sampai ke 5, lah kamu masih kedua, kan jadi enggak sesuai. Ya emang sih untuk step
orang itu kan berbeda-beda ya, tapi kan apa salahnya sih kalau kita tuh menjaga biar perkembangannya tuh nggak jauh-jauh banget gitu. Lalu tujuannya tuh nggak cuma untuk mengoptimalkan perkembangan aja, tapi lebih khususnya sih, tujuan khususnya nih ya pasti membantu peserta didik supaya mampu menyelesaikan masalah belajarnya secara mandiri dong. Nah, fungsi layanan bimbingan belajarnya apa dong? Ya, membantu peserta didik untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya untuk disesuaikan dengan pekerjaan yang ada di lapangan. Seperti itu. Akhirnya kita ada di topik yang dimana aku tadi bilang akan menambahkan sedikit. Karena kita udah dari tadi bahas tentang layanan bimbingan belajar, ya kan gak jauh-jauh dari kata belajar tuh. Mungkin udah ada beberapa nih yang ngira-ngira nanti pasti ada ini nih topik tentang ini nih. Iya, kalian gak salah lagi. Ini adalah topik tentang tips kiat belajar yang efektif dan smart. Yeay. Ya, aku tahu kok udah banyak yang ngomongin tentang ini, tapi mau aku kasih tambahan boleh dong, masa enggak? Ya enggak? Oke, kita lihat poin yang pertama. Nah, di poin yang pertama nih, pasti udah banyak yang dengar juga, ada banyak yang baca-baca juga. Belajar tuh gak cuma hafalin, tapi kita juga harus paham. Ya gak? Ya emang sih kalian tuh bisa hafalin semua mata pelajaran gitu, tapi jangan dihafalin doang, nanti lupa. Dipahamin, gak harus banyak-banyak loh, sehari dikit-dikit itu nanti kan lama-lama jadi bukit. Itu ya, jadi dipahamin juga, gak cuma dihafalin ya. Oke, untuk poin yang kedua, membaca itu adalah kuncinya. Jadi biasanya kan di ini untuk memulai tahun ajaran baru, untuk semester baru terutama, itu kan gurunya pasti udah ngasih info dong. Oh, jadi nanti kita selama 1 semester ke depan nih bakalan belajar tentang A, B, C, D gitu. Ya gak? Dikasih tahu gitu kan? Nah, sebisa mungkin nih, seminimal mungkin lah paling enggak. Jadi sebelum mata kuliah, pelajaran, ya sama aja ya pokoknya itu. Sebelum pelajaran yang akan dibahas itu kalau bisa kalian baca dulu, nggak banyak-banyak, dikit aja. Sehari sebelum pelajaran itu dimulai sama sesudahnya. Ya walaupun nanti nggak bisa masuk semua, tapi kan ada nyantol-nyantolnya dikit gitu. Untuk poin yang ketiga, ciptakan suasana belajar yang senyaman mungkin. Ciptakan sendiri. Kalau enggak ini nih, paling enggak ya custom meja belajar kamu. Kan kalau meja belajar kamu lucu gitu, kalau nggak lucu ya pokoknya sesuatu yang bikin kamu tuh semangat belajar gitu, senyaman mungkin gitu. Lah belajar itu kok nggak cuman harus senyap aja kan, bisa sampai dengerin audio, lagu, kayak gitu. Nggak harus diem loh buat belajar tuh. Oke? Lanjut nih, buat poin yang keempat, itu tuh belajar dengan praktik langsung. Maksudnya gimana? Nah, kan kita udah belajar, udah paham lah ya apa sih yang kamu pelajarin hari itu. Ya kalau bisa langsung
cari soal, kamu kerjain. Jadi kita bisa tolak ukur, oh jadi aku tuh sepaham ini, oh aku yang belum paham tuh bagian ini, jadi besok harus dipelajarin lagi gitu. Jadi nggak sekedar paham aja sih, kan kalau paham seandainya ada soal tapi kamu nggak bisa ngerjain, lupa, terus gimana dong? Kan semakin banyak kita membaca, semakin banyak kita menulis, itu kan lama-lama tertulis nih di sini, teringat-ingat, recall namanya, ya kan? Untuk yang kelima, belajar keras itu boleh, tapi itu ya harus istirahat juga. Kan nanti kalau badan capek, di sininya nggak bisa masuk. Belajar tuh dikit-dikit aja, tapi kan lama-lama jadi bukit. Nih, aku tadi udah ngomong ya. Ya pokoknya belajar itu disesuaikan lah sama kondisi tubuh kamu. Jangan dipaksain, jaga terus kesehatannya. Ya nggak, setuju nggak? Harus itu ya, harus diingat itu. Jangan sampai lupa, harus diingat. Oke? Oke. Karena semuanya sudah tersampaikan, sudah kukasih ke kalian semua. Alhamdulillah sudah selesai. Semoga informasi yang aku kasih, sedikit informasi dari sekian banyaknya informasi yang ada di dunia ini, semoga bermanfaat. Oh ya, terima kasih udah sempetin nonton video yang belum seuah pada biasanya, maksudnya pada umumnya. Pokoknya terima kasih banget udah sempet mampir, dan semoga bermanfaat juga buat kalian. Oke, cukup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.